Selamat siang anak-anakku kelas 12 MIPA dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik pula. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang turunan trigonometri. Adapun materinya adalah mengenai aturan rantai. Jadi aturan rantai ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Apa sih aturan rantai itu? Oke, untuk mengetahuinya, kalian perhatikan slide berikut ini. Jadi, aturan rantai, jika FU terdiferensialkan pada U sama dengan GX, dan GX terdiferensialkan pada X, fungsi komposisi Y sama dengan F bundar GX sama dengan FGX sama dengan FU terdiferensialkan pada X. Turunan fungsi komposisi ini dapat dicari menggunakan rumus berikut. dy per dx atau turunan y terhadap x itu sama dengan dy per du atau turunan y terhadap u kita kali dengan du per dx atau turunan u terhadap x. Jadi kesimpulannya turunan y terhadap x itu sama dengan turunan y terhadap u kali dengan turunan u terhadap x. Agar kalian lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, contoh yang pertama, diketahui Y sama dengan sin 3X kurang Pi. Tentukan Y aksen. Oke, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita sudah mengetahui bahwa Y itu sama dengan sin 3X dikurang Pi. Misal U itu sama dengan 3X kurang Pi, maka Y-nya akan sama dengan sin U. Karena apa? Y di sini adalah sin 3X kurang Pi. Karena U-nya adalah 3X kurang Pi, maka Y sama dengan sin U. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Karena di sini diminta untuk menentukan Y aksen atau turunan pertama dari Y, maka Y aksen itu sama dengan dy per dx sama dengan, kita ingat kembali di slide sebelumnya, dy per dx itu sama dengan dy per du, kita kali dengan du per dx. Sama dengan d, y-nya adalah sin u per du kali du. U-nya adalah 3X dikurang Pi per dengan dx. Sama dengan, nah di sini d sin u per du, artinya turunan pertama sin u terhadap u adalah turunan sin u. Apa anak-anak? Turunan sin u adalah kosinus u dikali dengan turunan dari 3X kurang Pi terhadap X, berarti turunan 3X kurang Pi adalah 3. Sehingga jawabannya adalah Y aksen itu sama dengan cos U kali 3, atau bisa ditulis 3 dikali dengan cos U. Sekarang 3 dikali cos U. Nah, cos U tadi berapa? U-nya adalah 3X kurang Pi. Jadi jawabannya apa? Jawabannya Y aksen sama dengan 3 kali cos 3X kurang Pi. Jadi itu cara menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Oke, untuk kalian lebih memahaminya lagi, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Contoh kedua soalnya lebih kompleks lagi, sedikit lebih sulit daripada soal yang pertama. Diketahui Y sama dengan sin pangkat 6, 4X kuadrat
plus 2pi. Tentukan Y aksennya. Oke, di sini kita ketahui Y itu sama dengan sin pangkat 6 4x kuadrat plus 2pi. Oke, tentukan Y aksennya. Nah, di sini Y itu bisa kita tulis menjadi sin dari 4x kuadrat plus 2pi dipangkatkan 6. Karena apa kan? Sin pangkat 6 4x kuadrat 2pi artinya sin dari 4x kuadrat tambah 2pi kita pangkatkan 6. Nah, sekarang misalkan yang dalam kurung, dalam hal ini yang dalam kurung adalah 4x kuadrat tambah 2pi, itu adalah V. V itu sama dengan 4x kuadrat tambah 2pi. Terus U sama dengan sin dari 4x kuadrat tambah 2pi. Maka U-nya adalah sama dengan sin V. Karena 4x kuadrat tambah 2pi adalah V. Kemudian Y sama dengan, karena Y-nya adalah sin dari 4x kuadrat tambah 2pi dipangkatkan 6, maka Y akan sama dengan apa? Nah, di sini kita fokus di bagian yang ini. Sin dari 4x kuadrat tambah 2pi itu sama dengan U, maka ini akan menjadi U dipangkatkan 6. Oke, sampai sini bisa dipahami bukan? Oke, selanjutnya karena kita diminta untuk menentukan Y aksen, maka Y aksen itu sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx sama dengan sama dengannya di sini ya, sama dengan d, y-nya adalah yang ini, u pangkat 6 per dengan du kali dengan du, u-nya adalah yang ini, berarti u-nya adalah sin v per dengan dv dikali dengan dv. V-nya adalah yang ini. V-nya adalah 4x kuadrat ditambah dengan 2pi per dengan dx. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan turunannya. Turunan U pangkat 6 berarti 6U pangkat 5. Kemudian turunan sin V terhadap V berarti cos V. Kemudian turunan dari 4x kuadrat tambah 2pi berarti turunannya adalah turunan dari 4x kuadrat tambah 2pi, turunan 4x kuadrat adalah 8x, turunan dari 2pi adalah 0. Jadi kita tulis 8x saja. Nah, di sini kemudian kita lanjut 6. Sekarang kita ganti U-nya. U-nya di sini adalah sin V. Berarti U pangkat 5 menjadi 6 sin V pangkat 5 kali cos V kali 8x. Kemudian 6 kali sin V-nya adalah apa? V-nya adalah 4x kuadrat tambah 2pi. Jadi kita ganti V dengan 4x kuadrat tambah 2pi.
tambah 2pi kali cos V. Cos V, V-nya adalah 4x kuadrat tambah 2pi kali 8x. Nah, di sini bisa kita tulis 8x bisa dikali dengan 6, berarti 48x. Kali, oh ya anak-anak, perhatikan tadi di sini adalah sin V pangkat 5. Berarti di sini ada pangkat 5 ya. Di sini ada pangkat 5. Oke, jadi di sini 8x kali 6 jadi 48x dikali dengan sin dari 4x kuadrat tambah 2pi pangkat 5 kali cos dari 4x kuadrat tambah 2pi. Oke, jadi jawabannya seperti ini. 48x kali sin 4x kuadrat tambah 2pi dipangkatkan 5 kali dengan cos 4x kuadrat ditambah dengan 2pi. Baik anak-anak, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Di sini diketahui fungsinya Y sama dengan akar cos 3x. Tentukan Y aksen X. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Y itu sama dengan akar dari kosinus 3x. Maka Y itu akan sama dengan cos 3x dipangkatkan 1/2. Nah, di sini kita misalkan V itu sama dengan 3x, U itu sama dengan kosinus 3x, maka U akan sama dengan kosinus V. Karena V sama dengan 3x, maka U sama dengan cos 3x menjadi cos V. Yang berikut, Y sama dengan cos dari 3x dipangkatkan 1/2. Maka cos 3x di sini, kita lihat cos 3x itu sama dengan U, sehingga Y menjadi U dipangkatkan 1/2. Nah, anak-anak, di sini kita diminta untuk menentukan Y aksen atau turunan pertama. Maka Y aksen akan sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DV kali DV per DX sama dengan DY, Y-nya adalah U pangkat 1/2 per DU dikali DU, U-nya adalah cos V per dengan DV kali dengan DV. V-nya adalah, kita lihat di sini, V-nya adalah 3x per dengan dx. Sama dengan turunan dari U pangkat 1/2 berarti 1/2 U pangkat 1/2 dikurang 1 kali dengan turunan cos V berarti negatif sin V kali dengan turunan 3x berarti 3. Maka ini akan sama dengan 1/2 U pangkat 1/2 kurang 1 berarti negatif 1/2 kali negatif sin V dikali 3. Ini akan sama dengan 1/2 U. U-nya adalah apa anak-anak? U-nya adalah cos 3x. U adalah cos 3x dipangkatkan negatif 1/2 dikali negatif sin V.
sin V, V-nya adalah 3X, berarti menjadi negatif sin 3X dikali 3. Sehingga ini akan menjadi 1/2 kali 3, kita dapat 3/2. 3/2 cos 3X pangkat negatif 1/2 kita kali dengan negatif sin 3X. Ini bisa kita buat lebih sederhana lagi menjadi sama dengan 3/2 kali dengan negatif sin 3X, berarti menjadi negatif 3/2 sin 3X dikali dengan cos 3X pangkat negatif 1/2, maka sama dengan negatif 3/2 sin 3X kali dengan 1 dengan cos 3X pangkat 1/2 sama dengan negatif 3 sin 3X kali 1, kita peroleh negatif 3 sin 3X dengan 2 kali dengan cos 3X pangkat 1/2. 2 kali cos 3X dipangkat 1/2 sama dengan negatif 3 sin 3X dengan 2 kali cos 3X pangkat 1/2 bisa kita tulis menjadi akar dari cos 3X. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi, kalian bisa lihat bahwa ternyata aturan rantai ini mempermudah kita dalam menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri yang lebih kompleks. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu hanya menjelaskan 3 macam soal. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas sebanyak 10 nomor yang kalian perlu mengerjakannya dalam waktu 1 minggu. Setelah kalian mengerjakannya, kemudian kita akan ulangan harian. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.